Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana keluarga Bu? Sehat? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya gitu. Bu, sebelumnya maaf ya Bu udah mengganggu waktu Ibu gitu. Harusnya Ibu mengajar di kelas malah jadi coaching sama saya gitu. Apa? Sebelumnya saya di sini mau disclaimer ya Bu, saya di sini bukan berarti menggurui, bukan berarti merasa paling pintar ataupun merasa paling wow gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk menjadi partner kerja Ibu dan juga bisa sharing bareng-bareng ilmunya gitu, di pembelajaran kelas. Ibu sejauh ini pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Apakah ada kendala atau ada unek-unek yang memang ingin Ibu sampaikan? Ya, untuk pembelajaran di kelas selama ini alhamdulillah aman-aman saja, lancar, walaupun mungkin ada beberapa atau sedikit hambatan ya, mungkin ada sedikit lah, tapi alhamdulillah masih bisa diatasi. Oke. Alhamdulillah ya Bu gitu. Secara umum gitu, secara general itu kita tidak terlalu terdistract gitu sama hal-hal yang memang sebetulnya itu menghambat pembelajaran. Tapi meskipun begitu, kita sebagai guru harus all out ya Bu ya, dan memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Kalau seandainya saya boleh nanya gitu, Ibu sejauh ini sudah melakukan apa saja di kelas untuk membooster anak-anak supaya bisa mengikuti pembelajaran di mata pelajaran Ibu dengan baik? Ya, sejauh ini sih saya juga sudah berusaha ya supaya anak-anak tuh tetap fokus ke pelajaran saya dan ketika proses pembelajaran, misalkan dengan teknik pembelajaran yang beragam, kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik itu sih mungkin, atau metode pembelajaran yang ya bervariasi lah, menyesuaikan dengan kemampuan mereka juga. Iya ya Bu ya gitu. Sejauh ini gitu, apa yang sudah Ibu lakukan memang gitu terlihatnya mah sepele, tapi impactnya sebetulnya besar loh Bu gitu di kelas gitu, apalagi kan siswa-siswa kita berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari kita, meskipun memang kadang gitu kita itu ada kurangnya, kemudian juga ada sarana prasarana yang belum menunjang sehingga mereka juga kadang aduh ini saya belum ngerti nih materi ini, tapi harus pindah ke chapter yang baru gitu. Itu kan kadang kita suka rasanya tuh merasa bersalah ya gitu tuh, untuk bisa apa ya memfasilitasi mereka, tapi ternyata dari segi sarana prasarana, kemudian waktu, kemudian juga dari diri kitanya sendiri gitu. Ada nggak sih Bu hal-hal yang ingin Ibu booster gitu selain hal tersebut? Ya ada sih sebenarnya, mungkin saya juga merasa masih banyak kekurangan ya sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di kelas itu. Mungkin kadang mereka juga bosan gitu, apa mungkin karena saya juga ada kekurangan dalam diri saya gitu ketika sebagai guru dan ketika memberikan pembelajaran. Baik, untuk Ibu kan sudah ini ya, sudah istilahnya sudah oh ya saya ingin sebelah sini gitu, dan ternyata memang kurangnya saya tuh sebelah sini. Sejauh ini ada nggak sih Bu usaha-usaha untuk bisa memperbaiki hal itu gitu? Ada sih ya, misalkan kekurangan saya itu saya jarang memberikan misalkan memberikan apa namanya ice breaking gitu ya. Misalkan saya langsung aja ke materi atau ke kegiatan, kemudian latihan. Nah, saya jarang mengaplikasikan ice breaking itu karena mungkin saya juga keterbatasan ide gitu ya. Makanya mungkin saya juga itu sebagai itu saya kurang ide untuk ice breaking misalkan, jadi supaya mereka tuh lebih termotivasi atau lebih semangat dulu, nah itu bagian itu yang mungkin kekurangan
Terus juga ibu apakah ada usaha gitu, misalnya kayak nyari-nyari gitu, nyari-nyari bahan ice breakingnya Ya, gitu. ada sih, ya sebenarnya ada sih. Saya juga misalnya sempat beberapa kali saya nonton di YouTube atau lihat di TikTok atau di Biasanya mana di TikTok banyak ya. di media sosial. Iya. Misalkan bagaimana sih supaya menyemangati peserta didik itu dengan cara memberi ice breaking itu seperti apa. Cuma karena kembali lagi karena anak juga apa ya, kadang anak juga jenuh kalau selalu diberi ice breaking dulu atau Iya. apa tuh. Atau saya juga kadang mentok idenya kalau ice breaking itu saja, kadang-kadang tidak udah tahu atau bosan seperti itu sih. Iya ya Bu gitu. Dan so far gitu ibu udah berusaha untuk mengejar hal tersebut gitu. Ya, Dan juga metode tuh penting nggak sih Bu sebetulnya ketika dalam penyampaian pembelajaran gitu, dari mulai kita ceramah kan itu untuk verifikasi ya gitu, apakah konsepnya itu betul atau salah. Kemudian juga dalam memanfaatkan metode-metode atau model-model pembelajaran, teknik, strategi dengan games dan yang lainnya itu penting ya Bu ya. ya penting. Menurut saya itu penting sekali ya, karena untuk bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan bagaimana materi kita bisa tersampaikan itu kan salah satu faktor pendukungnya adalah media, kemudian teknik pembelajaran juga, metode pembelajaran itu juga sangat penting kan. Bagaimana menghidupkan kelas apa, itu kan salah satu faktor pentingnya adalah media pembelajaran dan metode pembelajarannya. Iya. Terus bagaimana kalau seandainya minat anaknya tuh tidak interest gitu tuh ke mata pelajarannya gitu. Kan pasti setiap anak kan punya feel yang beda-beda ya. Saya minat di matematik, saya minat di olahraga, saya nggak minat di mata pelajaran, tapi saya lebih minat ke ekstrakurikuler misalnya seperti itu. Cara ibu untuk memfasilitasi itu seperti apa sih Bu? Ya kalau saya sih mungkin setiap anak pasti punya minat tersendiri ya, apakah itu di pelajaran ataukah di mata pelajaran ataukah di ekstrakurikuler, jadi baik akademik maupun non akademik ya. Tapi bagi saya, menurut saya, selama mereka masih bisa mengikuti pelajaran itu, misalnya pelajaran saya gitu ya, selama mereka masih bisa mengikutinya, berarti saya anggap mereka masih mempunyai minat juga gitu. Jadi walaupun mungkin tidak terlalu antusias, tetapi selama mereka masih bisa mengikutinya, mengikuti setiap kegiatan pembelajarannya, berarti menurut saya sih memang masih baik, masih sangat baik. Kalau tentang mereka minatnya ke yang lain, apakah itu akademik atau non akademik, ya kembali lagi itu memang mungkin bakatnya di situ gitu ya. Yang terpenting mereka masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya seperti itu. Iya. Tadi kita udah bahas tentang permasalahan yang ada di kelas, kemudian juga kemampuan ibu gitu kan ya, yang ingin di booster seperti apa, kemudian ada permasalahan yang sebetulnya ada kaitannya sama pembelajaran itu yang sering kita dapatkan gitu. Kedepannya harapan ibu pengennya seperti apa sih dari ibu sendiri gitu, ketika tahu oh iya anak-anak tuh seperti ini gitu. Ya, saya sih berharapnya setiap pembelajaran yang saya sampaikan pertama bisa diterima, kemudian anak-anak bisa memahaminya dengan baik, dan anak-anak juga pastinya bisa antusias, itu bisa ada minatnya, kemudian ya bisa semangat juga ya seperti itu. Semoga ya Bu gitu, kita di sini sedang coaching untuk observasi. Semoga nanti ketika observasi apa yang jadi keinginan ibu itu bisa terlaksana dengan baik di kelas, dan juga bukan berarti pas observasi itu saya yang lebih bagus lebih itu enggak, tapi saya mencoba untuk jadi partner ibu sekali lagi supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan pendampingannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberi efek yang baik dan yang baik untuk kedepannya, terutama pada proses pembelajaran
ke anak-anak juga. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya gitu. Semoga sukses nanti pas observasi. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Thank you. I am okay, thank you. Okay, before we start our lesson today, please one of you to lead to pray. Before we study, let's pray together. Begin. Yes. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue, I want to check your attendance. By the way, who's absent today? No, I miss. No one? Oh, very good. Okay. Now, before we continue our material, I want to ask you, did you remember what we discussed last week? Masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Yes? What model verb is? Model verb, very good. Yeah. And now we are continue to new material. So our material today is about asking and giving opinion. Sebelum kita mulai ke materi baru, I want to show you the learning objectives of this material. Adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ungkapan teks interaksi interpersonalisan yang melibatkan ungkapan meminta dan memberi pendapat atau asking and giving opinion. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan teks interaksi interpersonal tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi pendapat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyusun teks tulis sederhana tentang ungkapan meminta dan memberi pendapat atau asking and giving opinion. Yeah. Now I want to show you a video. Yeah. This video is about asking and giving opinion. Please watch and pay attention. Yeah. Hai everyone, welcome back to the channel. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, silakan klik tombol subscribe untuk update terbaru dari Wikipedia. Hi, what do you think about this app? Fantastic! I think we should use it for our students. Sahabat pasti sering melihat atau menyampaikan opini di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar asking and giving opinion, bagaimana cara meminta, memberi, dan merespon pendapat. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan penggunaan dari ungkapan asking and giving opinion. Asking and giving opinion artinya menanyakan dan memberi pendapat. Sementara tujuan penggunaannya adalah untuk meminta, merespon, dan memberi pendapat tentang suatu hal. Contoh, jika sahabat paham mengenal kata bullying atau perundungan, apa opini atau pendapat sahabat tentang fenomena ini? Pastinya sahabat memiliki banyak pendapat. Misalnya, I think bullying is dangerous. I think bullying is not cool. For me, bullying doesn't replace a student. Nah, kita sudah memahami pengertian tujuan asking contoh dari opini. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan yang sering digunakan dalam asking dan giving opinion. Di bagian ini, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang sering digunakan dalam opini. Untuk kita saling bertukar opini dan mempertahankan interaksi, akan tiga ungkapan yang akan kita pelajari.
Yang pertama, ungkapan asking for opinion. Yang kedua, ungkapan giving opinion. Dan yang ketiga adalah ungkapan responding opinion. Asking for opinion adalah ungkapan untuk menanyakan pendapat. Berikut ini adalah contoh-contohnya. What do you think about? How do you feel about? What do you recount about? What is your opinion of? What are your views on? What is your reaction on? Giving opinion adalah ungkapan memberi pendapat. Contoh ungkapannya adalah I think, in my opinion, I reckon, in my point of view, for me, I believe, dan banyak lagi contoh lain. Kemudian yang ketiga adalah responding opinion. Dalam memberi respon pada opini, kita perlu memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Contoh ungkapan yang digunakan dalam persetujuan atau agreeing with opinion adalah, of course, I agree with this opinion. This is absolutely right. That's a good point. I think so. Dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian, ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau disagreeing with opinion adalah, I'm sorry, I agree with you. I disagree with you. I don't believe that. I think you are wrong. And I don't think so. Sekarang, mari kita berkonsentrasi dan giving opinion dalam bentuk percakapan. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur bahasa atau krium yang terkait. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah unsur bahasa yang terdapat pada asking dan giving opinion. Yang pertama, saya harus memperhatikan tenses-nya. Pada asking dan giving opinion, tenses yang sering digunakan adalah simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk berbicara kehidupan sehari-hari. Pattern atau pola kalimat yang digunakan dalam simple present tense adalah menggunakan kata kerja untuk pertama untuk verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Kemudian menggunakan is, and are untuk verbal sentence atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Sahabat bisa mungkin kamu tanyakan sebelum belajar lebih lanjut tentang simple present tense. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan utterance verb atau kata kerja yang mengungkapkan opini, yakni suppose, agree, disagree, and others. Unsur kebahasaan yang ketiga biasanya asking dan giving opinion menggunakan kata kerja yang modal, misalnya will, should, will, dan lain-lain. Nah, sahabat ini saya, semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu tadi videonya. And now, so what is opinion? Pendapat terhadap suatu hal. Jadi opini itu adalah pendapat. Ya, pendapat itu pendapat terhadap suatu hal. Bisa itu tentang benda, orang, tempat, atau apapun. Jadi kita memberi pendapat, memberi sesuatu komentar atau tanggapan kita. Ini definisinya, definition of asking and giving opinion. Jadi asking opinion is a sentence with asking opinion or argument to other people to satisfaction. Jadi asking itu berarti apa? Meminta. Jadi meminta pendapat. Nah, jadi meminta pendapat atau argumen ke orang lain. Nah, kemudian giving opinion-nya, berarti giving itu memberi. Giving opinion is a sentence that gives a reason to someone or other people. Jadi memberi pendapat itu berarti memberi tanggapan atas apa yang ditanyakan oleh orang lain. Nah, ini beberapa ungkapan. Kalau tadi sudah disimak di videonya. Intinya bagaimana meminta pendapat atau asking opinion, semuanya maknanya sama, hanya berbeda dalam pendapatnya saja, berbeda dalam kalimatnya saja. Yang pertama ada what do you think about, kemudian ada how do you interpret, can you share your idea about, would you like to say something. Jadi intinya semuanya sama. Kamu bisa menggunakan semua kalimat ini dalam meminta pendapat ya. Jadi ketika mau membuat kalimat atau percakapan about asking opinion, kamu bisa memilih salah satunya. Jadi tinggal mana saja yang kamu suka.
Kemudian bagaimana meresponnya? Memberi opininya atau memberi pendapatnya. Ini juga sama. Dalam membuat atau memberi pendapat tidak hanya satu tapi juga ada beberapa ungkapan kalimat yang bisa kamu gunakan. Jadi kamu bisa berinterpretasi ya. Jadi bisa menggunakan yang lain, tidak hanya satu kalimat saja. Kemudian I should be saying that bla 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 atau I don't think that bla bla bla. Jadi intinya ini semua sama. Menurut saya, menurut pendapat saya, atau saya pikir, saya kira, saya rasa, nah intinya seperti itu, sama. Nah, yang terakhir ada responding opinion. Responding opinion sebenarnya punya ada dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Di sini saya contohkan yang setuju, ada contohnya ada of course. Kemudian I think so, kemudian I agree with you, dan I agree with this opinion. Jadi kamu bisa meresponnya dengan menggunakan beberapa contoh ungkapan di bawah ini. Oke, sampai sini. Any question? Yes? What is the differences between giving opinion and responding opinion? Ya, thank you for your question. Jadi, apa sih bedanya giving opinion, memberi pendapat, dan responding opinion, merespon pendapat? Bedanya adalah, kalau giving opinion itu memberi pendapat dari yang sudah ditanyakan. Sedangkan respond opinion memberi tanggapan dari jawaban tersebut, dari giving opinion tersebut. Ya. Is it clear, jelas? Ya, thank you. Yeah, my pleasure. And now, I want to show you about pictures. What do you think about this picture? Yes? Yeah, very good ya. This picture is about apa tadi? Bullying. Bullying. Dan tadi kata email apa tadi tuh? Ya, in my opinion, katanya bullying is a bad action. Very good. Give applause. Yeah. Nah, and next, what about this picture? Junk food. Can you make sentence opinion based on this picture? Yeah. I think junk food is delicious, but not good for health. Yeah, junk food is. I think junk food is delicious, katanya. Junk food itu enak, but not good. Tidak sehat untuk badan, ya. Not good for health. Tidak baik untuk kesehatan. Very good. Give applause. Yeah, and now I want to share you some pictures, and then I want to ask you to make sentences based on the pictures. But firstly, please make a group. One group consists 3 persons. Okay? Silakan buat grup, satu grup 3 orang. Silakan. Dan nanti dibuat percakapannya berdasarkan gambar. Ya, is it clear? Ya, silakan. Ya. Silakan dibagi gambarnya. And then after you make sentences, after you make conversations, please you practice here, yeah? Okay? Okay. Yeah, please you practice here. Silakan duduk dengan berkelompok dengan kelompoknya. Ya, silakan dibuat kalimatnya. And then after that, please you practice here, ya. Silakan dibuat. Tulis lagi aja. Tulis lagi aja. Udah. Berapa? Who is asking? Siapa yang sebagai penanya? Oh, you and you?
Giving opinion. Apa responding? Oh, responding and you giving opinion. Okay, are you ready? Ready. Yeah. Come on. Who wanna be the first? Silakan. Di sini. Di sebelah sini nggak apa-apa. Yuk, gambarnya ditunjukin. Hi, my name is Ilma. I am Krishna. I am Bella. What do you think about this food? I think it's really delicious. Seblak is my favorite food. I don't think so because it's not good for health. Thank you. Thank you. Okay, very good. Give applause. Ya, come on. Silakan. Ya. Next. Ya, you. Silakan Ririn. Ririn and the group. Pegang. Pegang aja. Ya, madepnya ke sini kan percakapan. Ya, tuh. Hello, my name is Ririn Dwi Arianti. I am Desi. I'm Junia. What do you think about bullying? I think bullying is not good. I agree with you. Bullying is not good. Thank you. Okay, very good. Give applause. Oh, about bullying ya, like this. Jadi bullying katanya, what do you think about bullying? Bullying katanya not good ya, bullying not cool, tidak keren, tidak bagus. Next, come on. Ya, silakan. Saling berhadapan, silakan. Nah, perkenalkan dulu, silakan. Hi. Halo. My name is Vira. My name Davina. And I'm Email. What do you think about school? I think it's Interesting. Yes, I do agree. School is one of my favorite place. Thank you. Oh, very good. Give applause. Thank you. From Vira and groups. Next, I want from boys. Yeah, come on, boys. Tadi sudah 3 perempuan, and now I want from boys. Kenalan dulu. Hi, my name is Firdaus. I'm Sunapi. I am Mustafa Bisri. What about apa sih? Gadget. What do you think about this gadget? I think handphone very help Very help. as in every communication. Yes, if we use it in good things. Yeah. Finish. Enough? Yeah. Yeah. Yeah, give applause. Thank you. Yeah. Next. Yeah. Silakan. Yeah, introduce yourself. Hello, my name is Efta. And my name is Willy. My name is Sanjay. What do you think of watching TV every day? In my opinion, watching TV every day is boring. Yeah, I think so. You know? Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Give applause. Kalimat asking and giving opinion ya dalam sudah bisa memberi pendapat dan bagaimana menanyakan dan memberi pendapatnya. And now I want to share you
A test, sebuah latihan. Writing test. Still with your groups, please choose A, B, C, or D ya, or N, E. Tinggal dipilih saja. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan. Masih dengan grup yang tadi di ke belakang kan? Berapa grup? 3 ya. Silakan di ke belakang kan. Ya, silakan deh, kerjakan. Nanti dibaca, kemudian jawabannya dibaca. Ya, please number 6, 7, 8, 9. Ya, number 6, 7, 8, 9. Ya, silakan dikerjakan semua. Ya, now. Ya. Nanti dibaca teksnya, kemudian jawabnya apa? Itu yang dibaca. Yes. Yeah, please. Finish? Yeah. Come on. Number 1. Yeah, from Ririn. Ya, baca soalnya and then your answer. Justin. Next week we will have a long holiday. So on your holiday, what are you going to
do Yona? Yona answer, I'm thinking of going to Jogja. Sorry. Ya. Jawabannya I katanya. Is it right? Yeah. Good. Number 2. Ya. Liana, film of Kartini is so inspiring. And what do you think about the inspiring feel of Kartini, Bram? I think answer D. I love Kartini's film. It's so inspiring me. Betul jawabannya deh? Ya, katanya film of Kartini is so inspiring. What do you think about? Nah, dan terakhir, ya, silakan Evta. Jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, in my opinion. Ya, betul sekali. Silakan. Oke, thank you. Kita sudah mempelajari asking and giving opinion for today. Any question about material today? No? Is it clear? Yes. Ya, oke. Jadi for next meeting, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang narrative text ya, atau teks naratif. Apa sih itu teks naratif? Adakah yang tahu sebelum nanti kita bahas di pertemuan berikutnya? Teks apa naratif itu? Teks yang iya, yang bercerita ya. Contohnya apa sih teks naratif? Novel, komik, kemudian ada dongeng, iya. Kemudian ada juga drama. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut in the next meeting ya. Okay, if there is no question, let's say Hamdalah together. Silakan disiapkan untuk pulang. And then nanti please one of you to prepare go home ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, take care, please.
Take care, really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bim, BN yang sudah hadir. Hari ini kita akan bahas tentang dialog pasca observasi ya, pembelajaran. Karena Ibu BN sudah diobservasi oleh Ibu Rin sebelumnya ya. Nah sekarang silakan saya memberikan keleluasaan ke Ibu Rin untuk dialog coaching ya Bu ya, kepada Ibu BN tentang observasi di kelas yang sudah dilakukan. Silakan Ibu Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Kita hari ini bahwa agendanya adalah wawancara pasca observasi yang kemarin kita udah wawancara observasi, kita juga udah melaksanain observasinya gitu ya Bu ya. Sekarang kita masuk ke step pasca observasi. Saya juga nggak nanya yang aneh-aneh. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu tujuannya. Sebetulnya di sini saya bukan maksudnya menggurui, tidak ada feel bahwa saya yang terbaik gitu dibandingkan yang lain, enggak. Tapi di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Kita sama-sama merefleksikan diri dari hasil observasi kemarin di dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ibu gimana rasanya gitu setelah melakukan kegiatan observasi yang ada guru lain, ada lapangannya juga gitu, gimana feelnya? Biasanya kan nggak ada ya gitu, ada orang ini ada orangnya. Ya pastinya pertama sedikit merasa grogi ya, agak tegang juga, grogi. Terus biasanya santai, luas, ibu jadi agak nggak pede juga. Walaupun mungkin selama saya proses pengajaran kemarin itu ternyata kurang ini kurang itu mungkin, jadi saya juga agak sedikit kurang percaya diri, jadi itu aja sih. Cuma ya saya nikmat enjoy aja sih, memang seperti biasanya saya seperti itu dan dengan anak-anak juga begitu, jadi ya itu saya gitu biasanya di kelas seperti itu. Kalau anak-anaknya bisa dikondisikan atau emang dia benar-benar natural apa yang kayak ibu katakan tadi? Ya mereka sebenarnya mereka juga seperti itu ya, hanya mungkin mereka juga bisa mengkondisikan ketika waktunya pembelajaran, mereka juga bisa memfokuskan diri, mereka juga oh ya ini sedang diobservasi nih, berarti setidaknya ada hal-hal yang sedikit lebih diperhatikan dari biasanya, misalkan biasanya repot atau apa, ini ketika ada observasi jadi mereka ada rasa mawas diri juga kayak oh ya saya harus lebih tertib, misalkan saya harus lebih lebih ini ya nggak berisik kan seperti itu mungkin. Ya kalau biasanya kan mungkin agak susah diajak kerjasamanya, nah ini mereka bisa mengkondisikan sendiri, alhamdulillahnya begitu sih. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, gitu kondisinya mah meskipun ada beberapa yang kira-kira anaknya tuh emang ada itu ya Bu ya gitu, kadang nggak mau dia, tapi waktu pas konsultasi sih aman ya Bu ya, Iya, bisa alhamdulillah lancar. Pembelajaran di kelas ibu Iya. Kan sebelum pembelajaran kan ada rancangan-rancangan yang ibu udah siapin dari awal gitu kan sampai akhirnya udah prepare tak gitu ya. Itu terlaksana gitu ya Bu. Maksudnya apakah sudah sesuai dengan apa yang ibu inginkan atau ada yang kurang? Ya kalau secara planning sih semua sudah saya siapkan, semuanya sudah saya plan dengan baik ya. Walaupun mungkin ketika di eksekusinya, ketika di proses pembelajarannya memang masih ada 1-2 atau sedikit yang kurang lah ya, karena ya namanya juga proses pembelajaran gitu, berarti memang ada aja yang harus dipelajari lagi gitu, ada aja yang harus diperbaiki lagi. Cuma menurut saya ya
sejauh ini sih sudah cukup baik ya. Alhamdulillah anak-anak juga bisa merespon dengan baik. Kira-kira yang emang di highlight ibu waktu pas pembelajaran kurangnya di mana sih? Kalau menurut saya sih ya, sejauh ini mungkin lebih ke ketika di latihannya. Jadi mungkin anak tuh atau ketika saya pemberian materi, walaupun mungkin saya sudah menggunakan berbagai media ya, tapi mungkin tetap ada beberapa anak yang mungkin karena motivasinya kurang, jadi mungkin mereka kurang fokus atau kurang memperhatikan. Jadi ketika di proses latihannya mereka jadi kurang bisa gitu untuk mengerjakannya begitu sih. Itu juga udah effort lebih ya kayak yang ice breaking yang di awal gitu. Iya, ya alhamdulillah saya sudah coba seperti yang kemarin kita coaching kemarin tuh ya, saya sudah coba untuk ice breaking dulu, kemudian bagaimana membuat siswa tuh termotivasi dulu, kemudian semangat dulu. Tapi tetap saja mungkin ya namanya juga satu kelas itu berbagai macam karakter siswa, jadi pasti ada satu dua yang kurang juga gitu, yang memang sepertinya butuh perhatian lebih, terutama dalam motivasinya gitu. Seperti itu sih paling. Tapi apakah setelah ini ibu akan membiarkan saja atau ada tindak lanjutnya gitu setelah kegiatan observasi ini? Ya pastinya saya juga masih terus memperbaiki diri ya. Mungkin hal-hal tersebut juga kembali lagi mungkin itu PR saya sebagai pendidik, itu apa yang harus diperbaiki itu kembali lagi ke sayanya, karena saya yang sebagai pendidiknya. Apa-apa yang kurang dari mereka berarti itu ada apa dengan saya, namanya apa yang harus diperbaiki dari saya gitu sih. Karena misalkan tidak semua anak bisa menerima misalkan treatment yang sama gitu, jadi begitu sih. Jadi misalkan saya kasih apa namanya metode pembelajaran begini, tidak semua anak bisa menerimanya kan, itu sih. Paling baik lagi sayanya mungkin masih harus terus belajar dan memperbaiki diri, bagian mana nih yang harus diperbaiki begitu sih. Kalau dari case kemarin gitu, apa yang kira-kira pengen ya paling pertama lebih ke motivasi sih ya, memberikan motivasi dulu ke anak bahwa apa sih tujuan pembelajaran ini, kemudian manfaat dari pembelajaran ini itu apa. Jadi memotivasi mereka dulu supaya ketika mereka sudah mempunyai motivasi, maka ketika proses pembelajarannya pun akan lebih maksimal gitu sih. Karena menurut saya motivasi itu paling penting sih ya, karena kalau mereka motivasinya udah kurang, jadi ketika mengikuti proses pembelajaran maka akan kurang bersemangat juga gitu, begitu sih. Last one gitu ya gitu. Grade-nya kira-kira menurut versi ibu tuh ketika pembelajaran ibu sudah berlangsung di observasi itu tuh range nilainya tuh berapa? Sebenarnya saya sebenarnya bukan kapasitas saya menilai itu sih ya, karena harusnya itu orang lain yang menilai gitu ya. Cuma kalau untuk saya menilai siswanya, bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan gitu, menurut saya sih mereka sudah cukup baik ya, bisa dibilang 85% lah gitu. Untuk ibunya sendiri gimana performanya? Kalau saya pribadi ya sebenarnya balik lagi, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri karena justru yang menilaikan harusnya orang lain. Yang jelas saya sudah berusaha untuk memberikan yang maksimal dan terbaik. Kalau untuk menilai saya sendiri saya tidak bisa ya, karena terus terang mungkin masih banyak kekurangan. Jadi mungkin kalau saya, mungkin orang lain yang menilai saya gitu, karena orang lain yang bisa tahu bagaimana nih kekurangan saya atau gitu. Tapi so-far alhamdulillah ibu tuh sebetulnya untuk dari persiapan awal kemudian sampai sekarang refleksi gitu, sebetulnya ibu kalau seandainya notice gitu ya pasti tahu gitu, oh ya saya kurangnya di sini, saya pengen di sini. Saya sempat ada kata-kata atau kalimat yang memang udah menyinggung sana gitu. Meskipun ibu mendeklarasikan kalau ibu nggak bisa dari diri ibu sendiri gitu, padahal itu bisa gitu, dan ibu sudah
ya cuma kalau untuk menilai dalam artian angka ya saya tidak bisa, karena masa saya harus memberikan nilai saya sendiri gitu. Maksudnya kan saya kasih 100 saja kalau gitu biar gitu. Tapi kalau untuk menilai kekurangan ya justru itu karena saya merasa masih banyak kekurangan. Kalau menilai secara angka nggak bisa ya, tapi kalau menilai secara apa nih yang ada di deskripsi tentu saja saya masih banyak kekurangannya. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Sekian dulu ya untuk reviewnya, kita sama-sama berproses diri dan nanti kalau seandainya kapan-kapan kita juga bisa diskusi lagi. Boleh mengambil ya, terima kasih ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rin dan Bu M atas percakapannya yang sangat menarik ya tentang pasca observasi. Mudah-mudahan